Arsenal harus merelakan gelar juara Premier League jatuh ke pelukan hangat Manchester City. Banyak faktor yang melatar belakangi kegagalan skuad The Gunners. Selain badai cedera yang melanda, mereka juga melakukan blunder dengan membuang para pemain gacornya di musim ini. Cetak Gol coba merangkum ganasnya skuad buangan Arsenal sebagai berikut. Tertikung secara dramatis. Arsenal menjalani musim 2022-2023 dengan kiprah yang sangat luar biasa. Di awal musim lalu, anak asuh Mikel Arteta berhasil mendominasi dengan meraih 10 kemenangan beruntun. Bahkan pada bulan Januari yang lalu, skuad The Gunners sempat unggul 8 poin dari Manchester City. Sayangnya, Martin Odegaard dan kawan-kawan harus mengalami beberapa kemunduran. Hal itu disebabkan karena beberapa pemain inti mereka mengalami cedera dengan waktu yang lama. Pemain tersebut seperti William Saliba, Takehiro Tomiyasu, dan juga Alexander Zinchenko. Masalah tersebut membuat performa Arsenal menjadi kurang konsisten. Sejak pekan ke-30 mereka kerap mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Mulai dari ditahan imbang Liverpool, West Ham United hingga tim juru kunci Southampton. Puncak kesialan pasukan The Gunners terjadi pada pekan ke-27 Premier League. Saat itu, anak asuh dari Mikel Arteta harus mengejar ketertinggalan 4 poin dari skuad The Citizen. Skuad asuhan Pep Guardiola ini lebih diunggulkan dengan punya tabungan 1 laga. Sayangnya, The Gunners tampil memalukan dengan berhasil dikalahkan oleh Nottingham Forest 1-0. Kekalahan ini membuat Arsenal harus merelakan gelar juaranya jatuh ke tangan Manchester City. Hasil itu membuat sang pelatih kecewa berat sampai dengan menitikkan air matanya. Banyak yang mengatakan kalau kegagalan ini disebabkan karena mereka terlalu berani melepas banyak pemain gacor. Penjaga gawang. Pertama ada Emiliano Martinez yang dibuang Arsenal ke Aston Villa di musim panas 2020 dengan mahar hanya 17 juta euro saja. Bersama skuad The Gunners, Emiliano menghabiskan waktu selama 11 musim. Meskipun membela Arsenal dengan waktu yang cukup lama, tapi Emiliano selalu gagal menembus skuad utama. Bahkan dia tercatat cuma memainkan 38 pertandingan saja dengan bobol 41 kali. Emiliano pun merasa kecewa dengan keputusan Mikel Arteta yang membuangnya ke Aston Villa. Ex-Reading FC ini berjanji akan membuktikan kualitasnya bersama klub barunya The Villa. Perkataannya itu pun bisa dia buktikan ketika dirinya mampu menjawab kepercayaan tim nasional Argentina. Emiliano bahkan membantu skuad Albiceleste meraih gelar juara Piala Dunia 2022 yang lalu. Hebatnya dia juga berhasil menyabet penghargaan Golden Glove dengan torehan 3 clean sheet. Selain itu, Emiliano juga tampil konsisten bersama Aston Villa hingga pekan-pekan terakhir. Dia bahkan mampu membawa Aston Villa bersaing di papan atas klasemen. Padahal sebelumnya skuad The Villa menjadi klub papan bawah dan bahkan nyaris terdegradasi. Pertahanan. Kemudian di sektor pertahanan diisi oleh pemain-pemain seperti Sead Kolasinac, Hector Bellerin, dan Callum Chambers. Pertama ada Sead Kolasinac yang hijrah ke Marseille di musim panas lalu. Pemain asal Bosnia ini enggan menjadi pilihan kedua Mikel Arteta. Hasilnya dia mengakhiri kontrak dengan skuad The Gunners atas kesepakatan bersama manajemen. Di skuad Marseille, Sead Kolasinac sukses menunjukkan performa yang gemilang. Sejauh ini, pemain 29 tahun ini sudah bermain dalam 39 laga dan berhasil mengemas 4 gol. Gak jarang Sead Kolasinac mendapatkan sanjungan dari para penggemar Les Pochens. Mayoritas dari mereka menyukai gaya sikap sang pemain yang dinilai punya kepribadian yang baik. Kemudian ada Hector Bellerin yang juga dilepas ke Real Betis pada musim panas 2021-2022. Alasannya pemain asal Spanyol ini ingin meraih gelar juara dan juga pengalaman baru di tim lain. Selain itu, Bellerin juga merasa sudah nggak bisa berkembang di skuad The Gunners lagi. Ternyata keputusan Bellerin merapat ke negeri Matador dinilai cukup tepat. Sebab pemain yang kerap bergaya seperti koboi ini langsung meraih trofi Copa del Rey. Lebih hebatnya lagi, dia berhasil mengemas 5 gol dari 33 penampilan meskipun berposisi sebagai bek. Selain meraih gelar, pemain berusia 28 tahun ini pun berkesempatan kembali ke Arsenal. Namun dia ogah kembali dengan lebih memilih untuk bergabung bersama Barcelona. Bersama skuad Blaugrana, dia gagal menunjukkan performa apik seperti di Real Betis.
sebab dia mengumpulkan 7 penampilan dan di musim dingin lalu dilepas ke Sporting Lisbon. Terakhir ada Callum Chambers yang dilepas ke Aston Villa pada musim dingin yang lalu. Chambers pun berterima kasih kepada Unai Emery karena telah mengembalikan kepercayaan dirinya. Gelandang. Berikutnya di sektor lini tengah, Arsenal sempat melepas beberapa gelandang beken. Mulai dari Lucas Torreira, Matteo Guendouzi, Joe Willock sampai dengan Henrikh Mkhitaryan. Ketiganya dilepas manajemen The Gunners pada periode yang berbeda. Sebut saja Joe Willock yang dilepas ke Newcastle United pada tahun 2021 seharga 29 juta euro. Di musim perdananya, gelandang muda asal Inggris itu langsung menjadi andalan di lini tengah skuad The Magpies. Terbukti dia telah memainkan 14 pertandingan dengan torehan 8 golnya. Meningkatnya performa Willock ini berbeda jauh saat dia masih berseragam Arsenal. Di musim terakhirnya membela The Gunners saja, dia cuma dimainkan selama 7 pertandingan saja. Willock menyebut jika keputusannya bergabung ke Newcastle merupakan keputusan yang tepat. Apalagi di musim ini dia berhasrat bisa membawa skuad The Magpies lolos ke Liga Champions. Berikutnya ada Lucas Torreira yang tampil gemilang bersama Galatasaray di musim ini. Skuad The Gunners membuangnya pada musim panas tahun lalu seharga 6 juta euro saja. Selama berseragam Arsenal, Torreira lebih sering dipinjamkan ke berbagai klub top Eropa, mulai dari Atletico Madrid sampai dengan klub top Serie A yakni Fiorentina. Nggak disangka-sangka baru menjalani musim perdananya, Torreira menjelma menjadi andalan Galatasaray. Dia tercatat telah memainkan 2.400 menit bermain bersama skuad Cimbom Aslan. Bahkan gelandang asal Uruguay ini berpeluang membawa Galatasaray menjuarai Liga Super Turki. Selanjutnya ada Matteo Guendouzi yang dilepas ke Olympique Marseille. Sama seperti Torreira, gelandang Prancis ini dilepas pada musim panas lalu seharga 11 juta euro. Dia memutuskan untuk cabut karena merasa sakit hati karena jarang diberikan jam terbang secara reguler. Pada akhirnya Guendouzi pun mampu membalaskan rasa sakit hatinya dengan tampil memukau di Marseille. Ex Hertha Berlin ini telah memainkan 31 laga dengan torehan 2 gol dan 3 assist. Penampilan impresifnya itu membawa Marseille bersaing di papan atas Ligue 1 Prancis dengan bertengger di peringkat 3. Kemudian Arsenal juga pernah melepas Henrikh Mkhitaryan di tahun 2020. Saat itu dia dilepas ke AS Roma sebelum akhirnya merapat ke Inter Milan pada musim panas yang lalu. Namun hebatnya Mkhitaryan langsung nyetel dengan gaya permainan dari Simone Inzaghi. Terbukti pemain asal Armenia ini nyaris nggak pernah absen bermain di skuad Nerazzurri. Bahkan dia berhasil membawa Inter Milan meraih gelar juara di Piala Super Italia. Bahkan Mkhitaryan juga masih berpeluang untuk membawa Inter Milan meraih trofi si kuping besar keempatnya. Penyerang. Terakhir di posisi penyerang ditempati oleh Alexander Lacazette, Alexis Sanchez dan juga Nicolas Pepe. Ketiganya kini menjalani kiprahnya di kompetisi Ligue 1 Prancis. Dari ketiga pemain tersebut, Lacazette jadi pemain yang paling disorot. Bomber asal Prancis itu kini memimpin top skor sementara bersama Kylian Mbappe dengan catatan 26 golnya. Salah satu penampilan terbaiknya adalah saat menghadapi Montpellier di pekan ke-34 yang lalu. Saat itu dia berhasil mencetak hat-trick dan mampu menyelamatkan Lyon dari kekalahan. Padahal saat itu skuad Lesgones sempat tertinggal 4 gol hingga menit ke-55. Selanjutnya ada Alexis Sanchez yang juga mencuri perhatian membela Olympique Marseille di musim ini. Sama seperti Lacazette, Sanchez tampil gacor dengan masuk ke dalam jajaran top skor Ligue 1 Prancis. Terbukti dia telah mencetak 14 gol dari 33 pertandingan yang telah dia lakoni. Padahal sewaktu membela Arsenal, Alexis Sanchez kerap mendapatkan hujatan dari penggemar The Gunners. Bahkan mantan pemain Arsenal yakni Tony Adams merasa iba dengan nasib sang pemain. Saat itu dia menyarankan Sanchez untuk meninggalkan Emirates karena para penggemar banyak yang nggak menginginkannya. Kemudian ada Nicolas Pepe yang tampil gemilang di OGC Nice. Walaupun gak setajam Lacazette dan Sanchez, penampilan Pepe di musim ini patut mendapatkan apresiasi. Sebab dia berhasil bangkit dari keterpurukan dengan menjadi pemain andalan. Di musim ini saja Pepe tercatat telah memainkan 28 pertandingan dengan torehan 8 gol dan 1 assist. Itulah ulasan gacornya skuad buangan Arsenal. Bagaimana pendapatmu? Apakah The Gunners menyesal telah melepas mereka? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.